Halo, balik lagi nih ya sama Kak Danis. Sebelumnya kita udah belajar tuh tentang apa sih interaksi sosial itu? Nah, masih ingat ya tuh kamu? Intinya gini ya, interaksi sosial itu adalah hubungan timbal balik antar individu atau kelompok. Ingat tuh, timbal balik. Artinya ada aksi dan reaksi. Kalau aksi nggak dibales ya bukan interaksi. Contohnya kayak kamu chat temen kamu tapi nggak dibales. Yes, itu jelas bukan interaksi. Nggak ada reaksi soalnya ya. Nah, di video kali ini kita akan belajar tentang faktor pendorong interaksi sosial. Ada imitasi, identifikasi, simpati, empati, dan sugesti. Nah loh, asing nggak tuh sama istilah-istilah ini? Kayak imitasi, apaan tuh? Barang tiruan. Terus ada juga sugesti, hipnotis. Haha. Daripada ngira-ngira, yuk langsung aja kita belajar di video kali ini. Kita mulai dari imitasi ya. Jadi gini, imitasi adalah tindakan meniru orang lain secara sebagian dan sementara. Nah, ini nih kata kuncinya. Meniru sebagian. Jadi bukan keseluruhan ya yang ditiru. Yang ditiru apa tapi tuh? Nah, yang ditiru bisa penampilan, pola pikir, maupun perilaku. Terus seseorang akan melakukan imitasi dari orang lain karena punya ketertarikan nih. Contohnya, seorang anak kecil yang bermain mobil-mobilan karena meniru ayahnya yang bekerja menggunakan mobil. Makanya perlu diingat nih, yang ditiru dalam imitasi ini hanya perilaku aja. Kayak anak yang main mobil-mobilan tadi tuh. Yang ditiru hanya perilaku si ayah ketika mengendarai mobil. Oke? Oke, dari penjelasan tadi coba ya kamu jawab kuis ini. Kalau ada individu yang meniru gaya berpakaian artis idolanya di film, termasuk imitasi apa bukan? Oke, jawabannya iya ya, termasuk imitasi. Individu yang mengikuti gaya berpakaian artis idolanya tadi ya, merupakan contoh dari imitasi. Karena ia memiliki minat dan tertarik untuk meniru gaya berpakaiannya. Yang mungkin ia anggap keren. Tapi perlu diingat ya, ia hanya meniru sebagian aja. Hanya gaya berpakaiannya aja. Seperti kata kunci dari imitasi tadi ya, yaitu meniru sebagian. Oke? Lanjut ke faktor berikutnya yaitu identifikasi. Identifikasi adalah tindakan meniru untuk menjadi sama atau identik dengan pihak lain secara keseluruhan. Nah, kata kuncinya identik dan keseluruhan. Ingat ya. Jadi peniruan yang dilakukan benar-benar sama atau identik mulai dari penampilan, pola pikir, dan perilakunya. Nah, biasanya seseorang melakukan identifikasi karena tertarik dan mengidolakan orang atau tokoh secara berlebihan. Contohnya nih, seorang perempuan asal Bulgaria yang melakukan operasi plastik hingga 15 kali. 15 kali loh. Agar dapat mirip dengan boneka Barbie. Bayangin tuh. Ia melakukan peniruan secara keseluruhan mulai dari penampilan hingga perilaku boneka Barbie pada film. Nah, sekarang kakak punya pertanyaan nih. Peniruan yang dilakukan secara keseluruhan mulai dari penampilan, perilaku, dan pola pikir disebut dengan apa? Imitasi atau identifikasi nih? Oke, jawabannya yang B ya, identifikasi. Ingat lagi, kalau identifikasi adalah tindakan meniru untuk menjadi sama atau identik dengan pihak lain secara keseluruhan. Mulai dari penampilannya, perilakunya, dan bahkan pola pikirnya. Sedangkan opsi A belum tepat, karena kalau imitasi adalah tindakan meniru juga, tapi secara sebagian dan juga sementara. Ingat ya, meniru sebagian. Coba jawab lagi yuk. Sekarang manakah yang menunjukkan contoh dari identifikasi? Apakah yang A? Seorang anak meniru penampilan, perilaku, dan cara bermain pemain basket idolanya? Atau yang B? Seorang anak yang bermain masak-masakan karena melihat ibunya memasak? Nah, jawabannya yang A ya. Seorang anak yang meniru mulai dari penampilan, perilaku, bahkan hingga cara bermain basket idolanya merupakan contoh dari identifikasi nih. Perlu diingat kembali, kalau identifikasi adalah tindakan meniru keseluruhan. Ya. Sedangkan opsi B belum tepat,
Karena seorang anak yang bermain masak-masakan merupakan contoh dari imitasi atau tindakan meniru sebagian. Kenapa? Ya karena anak tersebut tidak meniru keseluruhan kan, melainkan hanya meniru kegiatan ibunya yang sedang memasak. Oke? Oke, lanjut nih ke simpati. Simpati berarti kita berusaha menempatkan diri pada situasi yang dirasakan oleh orang lain. Tapi acuannya adalah diri kita sendiri. Makanya bisa aja nih, simpati dari kita nggak sesuai dengan kebutuhan dan juga harapan dari orang lain. Contohnya gini, kamu ngirim obat-obatan untuk teman yang lagi isolasi mandiri nih karena COVID-19. Kamu ngirim obat karena mengacu pada pikiran, ya kalau sakit kita kasih obat. Nah, tapi ternyata teman kamu udah punya banyak banget nih obat sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan resep dokter. Yang lagi dia butuhin sekarang ternyata buah-buahan dan susu. Kebayang ya sampai sini? Jadi dalam simpati, apa yang kita berikan pada orang lain bisa jadi tidak sesuai dengan kebutuhan dan harapan dia. Beda nih sama empati. Empati ini artinya adalah menempatkan diri dan membayangkan diri kita ada di posisi orang lain. Jadi ketika kita berempati, acuannya adalah orang lain. Jadi kita harus melihat apa yang dibutuhkan dari orang lain. Beda sama simpati, yang acuannya adalah diri kita sendiri. Dalam empati ini, acuannya adalah perasaan orang lain. Contohnya gini, kamu memberikan bantuan untuk seorang teman yang sedang sakit nih. Tapi, kamu cari tahu dulu kebutuhan dia apa. Apakah dia membutuhkan obat, makanan, atau alat kesehatan? Jadi yang kamu lakukan dan berikan dalam empati ini sesuai dengan harapan orang lain ya. Karena acuannya apa? Ya acuannya ke orang yang kita berikan empati, bukan ke diri kita sendiri. Ingat ya. Iya, kamu masih sering ketukar nggak nih antara simpati dan empati? Biar makin paham lagi, coba yuk kamu jawab soal ini. Pasca mengalami bencana, seseorang cenderung cemas dan trauma. Begitupun anak-anak. Nah, kondisi ini mendorong Riva bergabung dengan tim relawan trauma healing pada anak-anak. Riva dan relawan berusaha mengalihkan fokus anak dari cemas dan trauma menjadi ceria dan bahagia. Nah, apa yang dilakukan relawan trauma healing adalah bentuk dari apa tuh? Empati atau simpati? Oke, jawabannya yang A ya. Empati. Ingat lagi konsepnya. Dalam empati, seseorang berusaha untuk menempatkan diri dan memahami kondisi orang lain berdasarkan sudut pandang mereka, bukan diri kita sendiri. Jadi dalam ilustrasi tadi, Riva dan tim relawan melihat kebutuhan trauma healing pada anak-anak korban bencana dan berusaha memenuhi kebutuhan tersebut. Makanya, ini kita sebut empati. Nah, opsi B, simpati, nggak tepat ya. Karena dalam simpati, apa yang kita berikan untuk orang lain, acuannya adalah sudut pandang diri kita sendiri. Makanya dalam simpati ini mungkin aja tindakan kita salah, nggak sesuai dengan kebutuhan orang lain. Nah kalau di soal, tindakannya sesuai tuh dengan sudut pandang dan kebutuhan orang yang ingin dibantu. Oke? Jadi jawabannya empati. Oke, lanjut ya ke faktor pendorong berikutnya, yaitu sugesti. Sugesti adalah pendapat, pandangan, dan sikap seseorang yang diberikan kepada orang lain dengan cara-cara tertentu. Sehingga orang tersebut mengikuti tanpa berpikir panjang atau mengkritiknya terlebih dahulu. Nah, sugesti ini biasanya dilakukan oleh orang-orang yang berwibawa maupun memiliki pengaruh terhadap orang lain. Sugesti juga dapat dilakukan dari orang dewasa terhadap anak-anak ya. Misalnya nih, ketika kamu sakit dan dokter memintamu untuk istirahat dan meminum obat, kamu tanpa pikir panjang akan langsung mengikuti anjuran dokter tersebut kan? Karena apa? Ya karena kamu mungkin merasa kalau dokter itu lebih berwibawa dan lebih memiliki pengetahuan di bidang kesehatan daripada kamu. Oke, sampai di sini kamu sudah belajar ya faktor-faktor pendorong dari interaksi sosial. Ada 5 nih faktor pendorongnya. Di antaranya ada imitasi, identifikasi, simpati, empati, dan sugesti. Dan kamu bisa cek ringkasannya di sini. Bisa sambil dicatat juga ya.
Nah, selain faktor pendorongnya, interaksi sosial juga memiliki beberapa bentuk loh. Langsung aja yuk dicek video selanjutnya.